بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah, rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Allah mempertemukan kita pada pagi hari ini di hari keberapa Syawal ya Bu? Berarti kalau 1 Syawal itu tanggal 1 ya? Tanggal berapa 1 Syawal kemarin ya? Tanggal 28 Juli, sehingga hari ini berarti tanggal berapa Syawal? 17 Syawal. Cepet banget ya? Tanggal 17 Syawal. Dan semoga di tanggal 17 Syawal ini asal Ramadan, pengaruh Ramadan masih terasa di dalam hati dan diri kita semuanya, masih terasa juga berada dalam keluarga kita semuanya. Jangan buru-buru pergi ya, dan mudah-mudahan pengaruh Ramadan itu bisa kita jaga sampai nanti kita ketemu Ramadan pada saat yang akan datang. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu semuanya, saya ingin menggambarkan seperti apa yang disebut Rasulullah tentang Ramadan. Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kebetulan saya guru, jadi saya langsung juga terbayang bahwa yang namanya pendidikan itu seperti akademi. Ada kurikulum, ya, kemudian ada pangkat, ada perangkat, ada yang diajarin, ada yang mengajar dan seterusnya. Sehingga ibu-ibu semuanya, kalau kita bayangkan kembali seperti itu, salah satu yang muncul di dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, pendidikan adalah target. Target itu merupakan satu hal yang ada, yang pasti ada. Gak mungkin seseorang belajar kemudian tanpa ada target di dalamnya. Bahkan kemudian bukan hanya belajar, di dalam kehidupan seseorang itu kemudian membuat sasaran-sasaran, membuat target-target. Kalau misalnya orang semua bilangnya goals, setiap waktu ada goal yang harus dimasukkan di dalam kehidupan tersebut. Nah begitu juga kalau kita kembali kepada Ramadan yang baru saja usai, yang baru saja kemudian meninggalkan kita dengan sepenuh kesedihan, dengan sepenuh kita ngerasa kita juga belum apa-apa, belum mendapatkan apa-apa, tapi kok tiba-tiba Ramadan udah lewat. Sekarang saya tanya Syawal, tahu-tahu tanggal 17, begitu. Dan cepat banget waktu berlalu. Nah, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa target kita Bu? Ini maaf ya Bu ya, kalau Bu guru mesti ngomongnya begini, nanya, target kita apa ketika kita masuk Ramadan? Target ibu-ibu apa? Ada yang targetnya begini, penjualan gratis laku 100 paket. Ada yang begitu. Penjualan nastar berapa toples? Itu kan yang penjualan nastar berapa toples. Kemudian sebelum bulan sebelum Ramadan berarti Rajab ya. Sebelum Rajab aja tiket juga udah habis gitu kan. Berarti targetnya adalah bulan mudik gitu. Ada yang seperti itu. Nah sekarang bagaimana target kita? Target kita ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan kemarin, banyak yang sudah mulai menargetkan khatam 2 kali, iktikaf 10 hari full di Ashrul Awakhir.
10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian misalnya membaca, menghafalkan Quran minimal setengah juz di dalam bulan suci Ramadan. Itu target-target kita. Dan target-target itu merupakan apa ya Bu? Cara kita untuk takarrub kepada Allah begitu. Walaupun kemudian saya dengan siswa-siswa saya, dengan murid-murid saya di sekolah, saya bilang sama mereka, nah sebelum kita membuat semua target-target yang ada, menurut Ibu, target yang pertama ketika kita masuk bulan suci Ramadan dan begitu Ramadan itu berakhir, target pertama adalah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita sebelum kita menargetkan hal-hal yang lain begitu. Kenapa? Karena salah satu keutamaan Ramadan adalah terampuninya dosa-dosa kita semuanya. Mungkin para ustaz dan ustazah sudah menyampaikan Bu, maksama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang masuk, yang datang kepadanya, yang dia dapatkan bulan Ramadan, ya, kemudian dengan sepenuh iman dan sepenuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Itu merupakan sebuah keutamaan. Tapi yang lupa kita tekankan dalam kehidupan kita, dalam diri kita adalah imanan wa ihtisaban. Bagaimana Ramadan itu sampai datang kepada kita dengan kita terima dengan sepenuh keimanan dan sepenuh pengharapan, sepenuh keimanan dan sepenuh pengharapan. Bukan menjadikan atau bukan Ramadan itu datang seperti bulan-bulan yang lainnya. Januari, Februari, begitu Juli, dikit lagi tahun ajaran baru nih gitu. Dikit lagi Ramadan nih, bukan begitu gitu. Tapi begitu datangnya Ramadan, imanan wa ihtisaban. Kita sambut dengan sepenuh keimanan dan kita sambut dengan sepenuh pengharapan karena memang di dalamnya banyak hal yang kelak akan kita dapatkan gitu ya. Nah jadi ibu-ibu semuanya, target-target yang barusan kemudian kita sebutkan itu adalah target-target kita, target-target manusia, target-target hamba Allah. Ingat Bu, di garis bawahi ya Bu ya, target-target hamba Allah bukan target-target hambanya Ramadan katanya. Sebab ada yang bilang semoga kita bukan hanya sekedar hamba Ramadan, tapi kita adalah hamba Allah. Kalau kita hamba Ramadan, kita hanya taat, meningkatkan diri, meningkatkan ketaatan adalah bulan suci Ramadan. Begitu Ramadan kelar, yes, kelar semuanya. Kenapa? Maaf Bu, kalau kita lihat ada yang sudah mulai meletakkan kerudungnya di atas kepalanya di bulan Ramadan. Begitu Ramadan kelar, lepas lagi. Kemudian kalau yang paling jelas mampu kalau kita lihat di media gitu kan, televisi berbagai macam acara keagamaan gitu muncul di sepanjang Ramadan. Tapi begitu Ramadan selesai, acara-acara itu pun hilang kembali begitu. Dan mudah-mudahan tidak seperti itulah apa yang ada pada diri kita. Sehingga ibu-ibu semuanya, marilah kemudian kita lakukan Bu. Jadi saya berpikir begini, ketika Ibu Liwa mengatakan Ustazah bisa nggak ngisi di hari Rebo untuk acara halal bihalal, apa ya yang bisa saya sampaikan? Maka kemudian dengan dengan diri saya yang sebagai seorang guru, mari kemudian kita memadukan. Ada target kita sebagai hamba Allah dan ternyata Allah pun punya target ketika kemudian menjadikan Ramadan sebagai salah satu bulan yang di dalamnya Allah wajibkan kita berpuasa dan berbagai macam syariat di dalamnya. Ibu-ibu semua boleh buka lagi di surat yang sudah ulang balik kita baca, di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ya. Ayat tentang Ramadan dan segala sesuatunya di dalamnya menggambarkan tentang ibadah Ramadan tersebut. Diawali dari 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayaknya ada orang sepanjang Ramadan ulang balik ayat itu lagi yang dibaca, ayat itu lagi yang dibaca. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Dulu saya sekolah di Muhammadiyah. Jadi salah satu cerita yang pernah saya dapatkan dari guru saya itu dulu gini. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian bicara di hadapan murid-muridnya menjelaskan surat Al-Maun. Surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim dan seterusnya. Ada salah satu muridnya angkat tangan. Dia bilang begini, Ustaz, mungkin sekarang, Pak, bukannya surat Al-Maun itu udah ulang balik ya diajarin? Udah ulang balik ya dibacakan? Kenapa sekarang kita baca surat Al-Maun lagi, belajar Al-Maun lagi? Terus kata Kiai Haji Ahmad Dahlan apa, Bu? Nah, satu hal yang ada pada diri manusia adalah lupa. Maka kemudian salah satu yang kita lihat di dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu sering mengulang-ulang beberapa ayat. Kayaknya kemarin udah dibaca, kok sekarang ada lagi ya, gitu kan? Bukan ayat itu sama, tapi memang ayat itu diulang untuk kemudian mengingatkan manusia yang memang ada lupa di dalamnya. Terus kemudian kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, nah berapa kali pun, berapa banyak pun ayat satu ayat yang kita ulang-ulang, maka tetap pasti ada yang bisa kita ambil dari ayat itu. Jadi ayat itu gak akan pernah habis untuk mengambil dari ilmu dari dalamnya. Ayat itu gak akan pernah habis untuk kemudian mengingatkan kita. Begitu. Sehingga kemudian ketika ayat ini, ayat itu lagi ya, saya juga nanya ya Allah ayat ini lagi. Tapi ternyata ada saja yang bisa kita ambil walaupun hanya dari satu ayat. Bu. Salah satu justru ayat yang saya dapatkan, apa yang saya dapatkan dari ayat ini adalah pertama yang kita tahu, yang saya tahu lah ya, yang saya pelajari. Yang pertama adalah ayat ini dipanggil bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk saum, untuk puasa. Kemudian yang kedua, ayat ini mengatakan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita tentang kewajiban kita berpuasa. Kemudian ayat ini ujungnya, puasa itu Allah syariatkan kepada kita dengan sebuah harapan, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, agar kamu semua bertakwa, begitu. Nah berikutnya ibu-ibu semua, sampai di ayat 187 ternyata kemudian ada sesuatu yang saya nggak ngomong kita deh, yang saya nggak kebaca sebelumnya. Ternyata di ayat-ayat berikutnya ada harapan Allah menuju ayat-ayat tersebut. Jadi misalkan saja di ayat 183 la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat 184 wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi maksudnya apa? Belajar, cari ilmu agar kita tahu bahwa saum itu adalah sebuah ibadah yang lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Orang-orang yang nggak tahu akan mengatakan bahwa saum, puasa itu merupakan sebuah ibadah yang melelahkan. Gimana nggak lelah? Sesuatu yang halal yang bisa kita makan kapan saja dilarang ketika di bulan suci Ramadan. Tapi ternyata apakah sesuatu yang halal itu ada waktu-waktunya kita stop? Kenapa? Karena ternyata ada kebaikan di dalamnya. Belajar in kuntum ta'lamun. Kemudian di ayat berikutnya di ayat 185, apa Allah firmankan di ujung ayat tersebut? Wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi Ramadan itu yang pertama agar bertakwa, agar kemudian kita belajar. Yang berikutnya la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Ternyata ibu-ibu semuanya kalau kemudian kita apa ya Bu? Kalau kemudian kita sering kalau kita membiasakan punya waktu sedikit untuk kontemplasi ya, untuk merenung,
maka banyak banget hal-hal yang bisa kita syukuri. Maka kemudian di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan kemarin, bukan ini, di bulan Ramadan kemarin dan bulan Ramadan sebelumnya dan akan datang, mestinya kita sedikit punya waktu, mengambil waktu dari waktu-waktu itu untuk kemudian kontemplasi merenung, sehingga kemudian banyak hal yang kita syukuri. Ramadan itu sendiri sesuatu yang sangat patut kita syukuri. Dengan Ramadan kita sehat, kalau secara fisik ya, secara fisik. Dengan Ramadan kita mendapatkan ampunan, dengan Ramadan meningkat ibadah kita, dengan Ramadan bertambah kemudian keberkahan kehidupan kita dan seterusnya. Namun hal seperti ini kadang-kadang luput begitu saja, mengingat kemudian guliran waktu atau kehidupan yang kita lalui ibu-ibu semuanya. Berikutnya juga atau termasuk di dalamnya saya lewat begitu saja rasa syukur yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah ya. Kemudian berikutnya di ayat 186-nya adalah la'allahum yarshudun, agar mereka semuanya mendapatkan petunjuk gitu. Agar mereka semuanya terpimpin mendapatkan petunjuk. Dan di akhir ayat 187 balik lagi ayat itu mengatakan la'allahum yattaqun, agar mereka kemudian bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu aja poin yang kita ambil agar kemudian target yang Allah sudah canangkan itu bisa kita evaluasi. Takwa ya. Itu satu poin. Bu, sebenarnya kata-kata takwa ini juga bukan kata-kata baru buat kita. Bulat-balik kata takwa itu tercetus dari lisan kita, terdengar dari nasihat-nasihat orang-orang sekitar kita dapatkan dari orang-orang yang juga menyayangi kita, begitu. Tapi kemudian seringkali kata-kata takwa itu kayak nggak ada ruhnya, Bu. Kayak nggak punya ruh. Bukan merupakan sebuah kata-kata yang harus kita kita pikirkan. Bukan kata-kata yang kemudian bisa kita renungkan, lewat begitu saja. Bahkan kalau nggak salah ada satu kota, ini juga kan kalau nggak salah Bogor ya Bu ya? Bogor, kota bertakwa dan beriman atau gimana begitu kan, salah satunya gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa takwa itu bukan kata-kata yang asik buat kita gitu kan. Tapi kemudian apakah kata-kata itu punya ruh atau tidak untuk kita? Kalau diambil dari bahasa saja, kata takwa itu artinya cuma takut. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah begitu. Artinya takut. Tapi kemudian takut itu bisa kemudian kita jabarkan dengan segala rupa. Takut yang seperti apa yang ada di dalam diri kita. Saya pernah baca dalam salah satu buku dikatakan begini, takut yang pertama harus muncul pada diri manusia adalah ketika dia takut apabila dia bermaksiat kepada Allah. Itu takut yang pertama yang harus muncul kepada diri di dalam diri kita. Takut yang pertama adalah ketika kita takut kita bermaksiat kepada Allah. Kita takut kita tidak memenuhi, tidak mentaati perintah Allah. Kita takut ketika kita tidak menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kalau ada kondisi-kondisi yang seperti ini, seseorang tidak takut, bahasanya jelek ya Bu, kelewatan. Orang salah nggak takut, kelewatan. Orang maksiat nggak takut, kelewatan. Itu yang pertama. Jadi itu harus ada pertama kali dalam diri kita. Yang kedua, kita harus mengingat Bu, jangan cuma sekedar di level kita hanya takut ketika bermaksiat kepada Allah. Bahkan ketika kita beribadah kepada Allah, kita juga harus takut. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita juga harus takut. Maka pertanyaannya, apalagi yang harus kita takutkan ketika kita beribadah kepada Allah? Bukankah ibadah itu adalah cara untuk mentaati Allah? Dan apa kesalahan seseorang beribadah kepada Allah? Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Ada kesalahan seseorang beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah ibadah itu tidak didasarkan niat ikhlas karena Allah. Dan kita harus berulang memikirkan hal ini. Apakah kemudian kita datang ke masjid hari ini betul-betul ikhlas karena Allah?
baju untuk ngaji juga nggak ikhlas karena Allah. Yang mana ya? Kayaknya baru udah dipakai deh. Yang ini. Yang ini kemarin arisan deh. Kan kalau orang nanya, kok itu lagi sih? Itu kan udah merupakan satu hal yang dalam diri kita. Kalau kemudian saya dapat dari Bu Ida, ibu-ibu yang ingin membawa makanan, tolong kita konfirmasi kepada panitia, kan? Ada orang yang benar-benar ikhlas dia masak, tapi dia pikir kalau masak ini kira-kira orang pada komentar ya? Kan begitu. Jadi begitu masak itu komentar ya, begitu udah masak berkeringat kan, cari resep yang paling jitu gitu kan, Bu. Dia bawa itu semuanya, orang makan nggak ada komentar. Begitu komentar ditanya, ih masakannya enak, apa sih resepnya? Di Nova juga ada. Mau ditanya, itu resepnya. Itu Bu. Nah jadi itu yang harus kita ulang-ulang. Ibadahnya nggak salah, ibadahnya memang bentuk ketaatan kita kepada Allah yang seolah-olah tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Tapi kemudian kita berpikir, apakah ibadah itu sudah kita niatkan betul ikhlas karena Allah atau tidak? Kita ngaji betul-betul niat ikhlas karena Allah atau tidak, gitu kan? Yang berikutnya yang harus kita pikirkan, apakah ibadah yang kita lakukan sesuai tidak dengan apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan? Kan mesti butir jadinya. Begitu. Jadi kata-kata takut kepada Allah saja, takut kepada Allah saja harus kemudian kita ulang-ulang. Takut kayak apa sih yang ada dalam diri kita? Takut seperti apa sih yang ada dalam diri kita? Ada sebuah athar yang saya baca, ngeri kalau ngomong ini barangkali hadis gitu kan. Ada sebuah athar yang saya baca. Ini adalah begini, ada seorang laki-laki, mungkin ibu-ibu pernah juga saya sampaikan, ada seorang laki-laki sudah tua, kemudian menjelang akhir hayatnya dia bilang sama anaknya, nah nanti kalau bapak mati jangan dikubur. Lalu diapain? Bakar aja, kemudian debunya itu dipisah-pisah, ditaruh dalam beberapa botol, kemudian cek orang Sunda mah dialungkeun ke rumah akhir, dilempar sana, dilempar sini, jauh-jauh gitu kan, jangan kemudian disatukan. Anaknya tanpa kemudian bertanya apa yang menyebabkan ayahnya meninggalkan hal itu, melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, dibakar, kemudian debunya dipisah-pisah, dilempar sana tempat yang jauh, yang dibunuh di laut dan seterusnya. Nah, kemudian pada kisah tersebut, pada acara tersebut, di hadapan Allah, laki-laki ini dibangkitkan. Kemudian Allah bertanya, kenapa engkau meminta kepada keluargamu untuk membakar jenazahmu dan memisahkan debu-debu dari jenazahmu itu? Apa kata laki-laki itu? Ya Allah, itu saya lakukan karena saya begitu takut kepadamu. Takut seperti apa? Takut karena sebagai seorang mukmin saya masih saja melakukan banyak dosa. Dan kupikir ya Allah, dengan melakukan membuang debunya itu jauh-jauh, engkau tidak lagi bisa membangkitkanku. Dan aku lepas dari segala himpitan dosa-dosaku. Kemudian dalam athar itu dikatakan Allah pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki itu, dan Allah pun berfirman, karena begitu takutmu kepadaku, maka aku ampuni segala dosa-dosamu dan masuklah engkau ke dalam surga. Begitu. Tapi kita nggak bisa copy paste. Maksudnya copy paste bagaimana? Itu juga takut sih gitu. Takut apa sih yang ada di hati laki-laki ini? Tidak terbayangkan, Bu. Takut apa yang ada dalam hati laki-laki kita? Nggak kemudian kita meniru takutnya itu dalam diri kita, dan kemudian kita juga mendapatkan hal yang sama. Kadang-kadang orang takut cuma di bibir. Ngerti kamu? Kalau kita sama anak, ngerti kamu? Ngerti Pak. Gitu kan? Besoknya ulang lagi. Takut gak sih kamu saudara sama ibu? Takut gitu. Tapi kemudian besok dia ulang lagi kesalahan yang sama. Takut seperti apa yang dimiliki oleh laki-laki itu bukan sesuatu yang gampang kemudian kita tiru. Tapi satu yang diminta dari ujung ayat ini adalah kata-kata takwa itu sedikitnya kita punya rasa takut kepada Allah. Maka kemudian ini juga barangkali cerita yang sudah saya ulang-ulang, tapi saya begitu terkesan dengan cerita ini ketika datang seorang Yahudi kepada Umar, ya Umar, aku ingin mengadukan sesuatu kepada engkau, kenapa tanah yang aku miliki dirampas oleh gubernurmu, dan katanya untuk jadi pelebaran masjid, gitu kan? Ingat ya Bu ya, untuk jadi pelebaran masjid, dan aku ingin minta keadilanmu. Kata Umar, udah cariin aja saya tulang kontak lah. Buat apa tulang kontak? Saya minta keadilan, udah disuruh
cari tulang otak, cari aja tulang otak. Dia dapatkan tulang otak, kemudian oleh Umar tulang otak itu disayat. Jadi oleh pedangnya disayat melintang gitu, diberikan kepada laki-laki tua Yahudi itu, berikan ini kepada gubernur, sampaikan kepadanya salam dari Umar, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Dengan tulang otak itu, gubernur itu kemudian tersungkur, dia bertaubat kepada Allah dan dia menyerahkan kembali tangannya. Apa kata laki-laki tua itu? Iya Umar, wahai syekh itu kan, wahai gubernur. Apa kata Umar? Umar nggak ngomong apa-apa, cuma ittaqullah. Tapi ittaqullah itu cukup membuat seseorang itu mengetahui apa kesalahannya di hadapan Allah. Begitu Bu. Nah jadi itu takwa, itu la'allakum tattaqun. Ibu-ibu semuanya, berikutnya ada beberapa yang saya catat di sini. Mudah-mudahan manfaat, Ibu ya. Mudah-mudahan manfaat. Di ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah tersebut adalah in kuntum ta'lamun, agar kamu mengetahui. Kalau target yang pertama tentang takwa itu mudah-mudahan ya, diantaranya dengan Ramadan, kemudian bisa kita bisa kita capai ya Bu ya, dari waktu ke waktu kita taat kepada Allah bisa kita capai. Maka kemudian ada sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab berdialog dengan Umar. Jadi Umar tanya kepada Ubay, ya Ubay, takwa itu apa sih? Takwa itu apa sih? Ubay merasa ada orang sekelas Umar bin Khattab, salah seorang sahabat utama Rasulullah, kayaknya gak pede banget harus menjawab pertanyaan tersebut gitu. Lalu Ubay bilang, ya Umar, sekiranya engkau berjalan di sebuah perjalanan, berduri, terjal, dan seterusnya, apa yang engkau lakukan? Maka kata Umar, aku akan berjalan, aku akan sing-singkan lengan bajuku, dan aku akan berjalan berhati-hati. Maka kata Ubay, itulah takwa. Nah, takwa versi sahabat Ubay bin Ka'ab adalah takwa itu hati-hati. Hati-hati Bu. Semakin hari orang yang beribadah dengan sasaran target la'allakum tattaqun, maka dia semakin berhati-hati dalam kehidupannya. Dan hati-hati itu didasari oleh rasa takutnya kepada Allah. Ngomong sekarang hati-hati, BBM-an hati-hati gitu kan Bu. Pernah BBM saya nggak bisa dirubah dari huruf kapital ke huruf kecil, masalah tuh. Akhirnya kemudian dibalas, Bu ini lagi marah ya. Kenapa marah? Kok hurufnya besar semua? Nah itu hal seperti ini sesuatu yang nggak sengaja aja menjadi sebuah masalah kadang-kadang di dalam keseharian. Apalagi sesuatu kesalahan yang memang dengan sengaja kita lakukan. Kemudian saya menjawab anak saya sendiri, Bu, anak saya sendiri. Umi besok tolongin aku bikin ini gitu kan. Terus saya bilang oke, tapi saya bikin tanda seru. Kemudian apa dia bilang? Maaf Umi, katanya gitu. Maaf Umi, Ayu nggak bermaksud nyuruh Umi, tapi Ayu minta tolong agar Umi gini saya bikin lagi. Oke, gitu. Dengan tanda seru. Rupanya tanda seru itu menurut dia adalah marah. Kan nggak mungkin oke pakai tanda tanya Bu. Iya kan? Kalau enggak, oke, kan nggak mungkin begitu. Jadi untuk mengatakan, ya, gitu kan, kita pakai tanda seru, tapi mungkin apa di pikiran kita beda sama di pikiran orang lain gitu. Jadi saya bilang, ini Umi salah bikin tanda baca ya rupanya, begitu. Tapi itulah persepsi kita. Nah sehingga kemudian kalau kita kembali ke sini, sehingga ya Allah ternyata orang-orang bertakwa itu makin hati-hati, ngomong hati-hati, bersikap hati-hati, pakai baju hati-hati, berkeluarga hati-hati, dan amanah makin hati-hati gitu. Semuanya hati-hati. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan oleh Ubay dan Umar dalam salah satu kata-kata takwa. Nah ibu-ibu semuanya, apa yang disampaikan oleh beliau termaktub di dalam surat 21 ayat 48 dan 49. Surat 21 ayat 48 dan 49.
9 surat Al-Anbiya. Surat 21 ayat 48 dan ayat 49. Bener nggak sih Bu? Saya salah nyatet. Iya. Ibu, ada yang bantu saya baca boleh? Pak, Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, kitab Taurat dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Iya, ya. Jadi takwa itu adalah seperti yang disampaikan kepada Musa dan Harun. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, takwa itu adalah takut, takwa itu adalah hati-hati, gitu kan. Dan kemudian jangan sampai kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu semuanya, nyambung sedikit lagi. Setelah kemudian di dalam surat 183 dikatakan bertakwa itu, kemudian kita diminta belajar oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud di dalam salah satu katanya, sekiranya kalau kita belajar kita mendapatkan ilmu, maka beliau mengatakan ilmu itu hakikatnya bukan hafal baju hadis, tapi ilmu itu agar kita takut kepada Allah. Nah jadi dua target mudah-mudahan kita capai setelah kita berpikir kita meningkatkan ketakwaan kita selepas bulan suci Ramadan. Yang berikutnya adalah jalan untuk mencapai rasa takut itu, jalan untuk mencapai takwa itu adalah ilmu, belajar, mengetahui. Dan ilmu itu kata Abdullah bin Mas'ud bukan kemudian menghafal banyak hadis, bukan memperbanyak apa yang kita isi kepala kita, tapi apa yang kita dapatkan itu harus mengantarkan rasa takut kepada Allah. Mungkin ibu-ibu yang sekarang masih punya anak-anak ya di sekolah di SD, kan dari waktu ke waktu kurikulumnya beda, terus aku berubah gitu. Dulu waktu zaman kita kecil, kita kelas 6 sampai adanya di kelas 1 bukunya 1. Sekarang tiap tahun bukunya berubah, buku ganti bu. Sampai kita pusing ini, ya Allah. Udah itu buku semakin hari bukan semakin murah, tapi semakin mahal gitu. Berganti terus. Tapi kemudian dalam dunia pendidikan itu memang ada gitu. Mungkin ini akhirnya trial and error gitu ya. Coba salah, belum ketemu sebuah ramuan yang pas kemudian kita dapatkan begitu. Nah, yang sekarang ini kalau nggak salah apa bu namanya kurikulum bahasa apa bu? Tematik 2000 tematik ya. Terpadu tematik dan seterusnya. Satu tema itu mencakup beberapa pelajaran. Jadi bahasa Indonesia disatukan dengan matematik, disatukan dengan IPA dan seterusnya gitu. Walaupun sebenarnya tahun sebelumnya itu udah digulirkan, tapi baru kali ini kemudian digulirkan. Sehingga kalau saya tanya sama anak saya, bukunya apa? Dia nggak ada buku gitu. Terus bukunya apa? Dia ini fotokopi sama buku worksheet katanya. Udah, akhirnya dia belajar dengan apa yang diberikan. Nah, ibu-ibu semuanya, semakin kesini, kalau kan gini, Umi, 8 kali 6 itu berapa ya nih? 8 7 kali 5, 35. Kok Umi cepat sih? Umi suruh belajar begitu. Kan dia bukan 8 kali 4 atau 8 kali 6. Sekarang adalah memahami gitu kan. Intinya 8 kali 6 itu adalah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 terus begitu. Kalau dulu kan enggak disuruh satu kali 2 terus begitu. Tapi ternyata itu manfaatnya apa?
kurang lebihnya ada. Nah, maksud saya adalah bahwa semakin kesini ayat-ayat yang kita dapatkan, hadis-hadis yang kita dapatkan bukan hanya sekedar kemudian menjadi hiasan dari bibir kita karena kita menghafalkannya gitu. Tapi kemudian itu harus kita hayati, harus kemudian kita pahami, harus kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita. Ini ada sebuah pengalaman. Ketika saya baru lulus SMA, saya nganterin ustaz saya menikah. Kita tahu ustaz itu harus dibantu. Maka akhirnya murid-muridnya saya dan teman-teman beliin mahar. Kita beliin mahar, kemudian kita bungkusin dan seterusnya. Kita bawa mahar itu kepada hari akad nikahnya. Tapi yang bikin kita gondok apa Bu? Ternyata ketika akad nikah itu berlangsung, maharnya adalah begini. Saya terima nikahnya, sebut nama perempuannya dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Jadi mahar yang kita bawa dicuekin. Bondil kan Bu? Gimana sih ini murid-murid bukan sama ya udah, itu mahar yang dia minta. Si istrinya yang calon saya minta itu mahar yang dia minta. Dan aku juga mau ngasih itu kepada untuk dia. Gitu. Tapi di samping saya, di samping kami waktu itu ada ustaz yang lain. Tapi lu terlalu berani ngasih mahar itu katanya. Kenapa? Sampai berapa lama lu lunas? Bahasanya begitu Bu. Sampai berapa lama lu lunas? Orang mahar yang mengajarkan Al-Quran, karuan lu baca aja ayat Al-Quran di depannya sebagai mahar. Maka selesai kan Bu, mengajarkan Al-Quran. Dan lu perlu ingat katanya, Al-Quran itu gak akan pernah habis dipelajari. Terus saja, kenapa Bu? Karena Al-Quran itu relevan dari semenjak Rasulullah menerimanya sampai nanti dia menyelamatkan kali kiamat. Dan dengan kehidupan yang berbeda, maka kehidupan itu akan membawa sesuatu pada diri kita begitu. Nah sehingga kemudian apa dikatakan Abraham Masud bagaimana? Hadis, ayat, apapun tidak berhenti ketika kita mendapatkannya, tapi kemudian kita jadikan hadis dan ayat itu sebagai pijakan kita ketika kita melalui kehidupan, mengantarkan kita kepada takwa, mengantarkan kita kepada takut kepada Allah. Maka jadinya bingung, orang banyak hafalan hadisnya, orang banyak hafalan Qurannya, tapi rasanya dia tidak memiliki takut kepada Allah. Seperti itu. Nah itu yang dikatakan oleh Abdullah Mas'ud. Ditambah lagi oleh Sufyan Tsauri. Dia mengatakan, ditambahkan oleh Sufyan, ilmu itu dituntut untuk mengantarkan seseorang kepada takwa. Jadi ilmu itu bukan kemudian dengan harapan meningkatkan derajat kita di hadapan manusia. Walaupun ilmu semuanya itu merupakan satu hal yang akan kelak akan Allah berikan kepada kita. Seseorang yang berilmu maka tinggilah derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi utamanya ilmu yang kita dapatkan untuk mengantarkan kita takut kepada Allah dan mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Begitu ibu-ibu semua. Nah sehingga kemudian kita di akhir Ramadan dan waktu-waktu berikutnya kita semakin tawadu ketika kita mendapatkan ilmu, semakin dalam apa yang kemudian kita terima, dan semakin kecil kita di hadapan Allah, bukan semakin kecil karena kita semakin mengerti gitu. Nah itu yang kemudian harapan kita dan harapan Allah dari target Ramadan tersebut. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dengan rajinnya kita, dengan teladannya kita mencari ilmu, Allah sampaikan juga kita kepada tempatnya, kepada waktunya. Saya pikir demikian saja pada kesempatan kali ini, karena ini acara halal bihalal, saya juga nggak perlu panjang-panjang amat, karena ibu juga habis ibadah sebulan dalam bulan suci Ramadan, habis banyak yang sudah diterima. Ini hanya pemanasan untuk kemudian kita melangkah pada waktu-waktu yang akan datang. Ya, nggak ada perlu tanya jawab karena barangkali Bu Sakinah ya, karena ibu-ibu sudah menyiapkan acara ramah tamah gitu. Atau masih ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh ada kata-kata, benar. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan ini, ada yang mengatakan dan saya jelaskan bahwa istilah takwa itu boleh juga diartikan
sebagai istilahnya memang takut, tapi yang lebih dirinci lagi adalah selalu menjauhi larangannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Iya. Oke. Itu makna takwa ya Bu ya? Iya. Iya, jadi yang tadi Ibu sampaikan, takwa itu adalah mematuhi apa yang Allah perintahkan, itu kan Bu ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ada hubungan-hubungan di antara itu semuanya. Itu yang juga kita pelajari ketika belajar agama dulu Bu di SD. Takwa itu adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Itu nggak bisa kita bilang salah. Betul sekali. Kenapa? Orang-orang yang takut kepada Allah maka akan mentaati segala perintah Allah dan akan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Bahkan saya baca Bu satu lagi yaitu makna takwa itu Imam Ibnu Taimiyah. Beliau bilang mengatakan begini, takwa itu adalah Allah hanya melihat dirimu dalam ketaatan dan Allah tidak pernah menemukan dirimu dalam kemaksiatan. Itu lebih mengenal lagi menurut saya gitu. Allah hanya melihat dirimu dalam ketaatan dan tidak pernah menemukan dirimu di dalam kemaksiatan. Jadi di berbagai macam amalan-amalan yang memperlihatkan ketaatan kepada Allah, Allah lihat kita. Ada lagi. Makanya saya selalu bilang Bu, kalau misalnya ketemu ibu-ibu di Darussalam, ketemu di sini ketemu, ibu ini pakai banget sih. Apa Bu ya? Lu lagi. Ya kan Bu? Ada ibu-ibu yang pakai banget, lu lagi. Kenapa begitu rajinnya dia berada di dalam aktivitas tubuh dia, di dalam ketaatan dia ada, dan di dalam kemaksiatan nggak pernah kita temukan. Itulah. Dan nampaknya ibu-ibu semuanya, semua kata-kata para ulama itu menjadi sebuah kesatuan di dalam diri kita yang kita rangkai, yang pada saatnya mudah-mudahan kita bisa juga untuk meneladaninya. Begitu. Makasih banyak ya Bu ya tambahannya. Ibu cukup ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya, pada kesempatan kali ini barangkali ada waktu yang kita siapkan ya, untuk mendoakan beberapa saudara kita yang telah lebih dahulu kita. Di antaranya ibu di hari keempat Syawal kalau nggak salah ya, Ibu Mela telah berpulang kepada Sang Khalik mendahului kita semuanya. Dan yang saya ingat dari Mela itu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ketika saya masih rutin mengisi di Darussalam ini, saya duduk di situ, dia duduk di depan saya sambil kemudian sambil kemudian memberikan bayinya Danin yang sekarang mungkin sudah berusia berapa? 6 atau 7 tahun. Nggak lama kemudian lari-lari dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya beberapa saat sebelum Ramadan berakhir, saya sempat mencucikan karpet saya di laundry yang Mela punya. Udah lama kita nggak ketemu, ibu kangen-kangenan gitu kan. Beberapa saat kemudian dia bilang, Bu, saya pengen telepon ibu, saya hanya bisa ngomongin ini sama ibu. Kita ngomong panjang dan beberapa saat kemudian saya terima kabar bahwa ternyata Mela telah Allah panggil. Allah lebih sayang, adanya lebih dari sayang kita baginya. Berikutnya yang juga membuat kita juga tersentak, Ibu ya. Bu Nina mengirimkan beritanya kepada saya pagi, saya terima tidak subuh, tapi saya nggak tahu nama, nggak tahu orang. Saya bilang, Nin, dia itu yang mana? Ya, mungkin Nina cari, kemudian dia kirimkan, Masya Allah, ternyata beliau ini adalah ibu dari teman anak saya. Saya kenalnya adalah Mama Neris. Ya, Mama Neris, saya langsung kirim ke Bandung ke anak saya, Ait, mamanya Neris meninggal hari ini. Gitu kan. Jadi 2 orang itu yang sering kita ketemu di dalam ta'lim kita, Allah telah panggil, Allah menyayangi dia. Maka marilah ibu-ibu kita berkenan untuk mendoakannya.
Yang berikutnya adalah Bapak Nasrun. Beliau wafat tadi malam di Rumah Sakit Singapura dan kini dalam perjalanan menuju kota wisata. Ibu-ibu semuanya, ini sebuah pelajaran yang Allah berikan di ujung-ujung Ramadan kita, ya. Sehingga kemudian marilah kita siapkan hati, siapkan waktu untuk menerima pelajaran tersebut, dan semoga saja pelajaran itu memberikan sebuah hikmah yang besar dalam diri kita semuanya, sehingga kemudian kita bisa melangkah lebih baik lagi. Ibu-ibu semua, mari kita mendoakan, kita berdoa sejenak untuk mereka yang telah meninggalkan kita. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Mutakabbir, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha mengetahui dari segala yang mengetahui. Ya Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jiwa kami ada dalam genggaman-Mu, kehidupan kami ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, kami hanya bersandar kepadamu, kami hanya bergantung kepadamu, dan kami hanya berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, atas segala kemaksiatan yang kami kerjakan. Kami mohon ampun kepadamu atas ilmu kami yang kurang ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu atas keterbatasan yang ada pada diri kami. Karena itu ya Allah, berikanlah kami petunjuk, tuntunlah kami ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan-Mu ya Allah, dan janganlah Kau tinggalkan kami dalam kesesatan. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, sampaikan salam dan salawat kami kepada Nabi-Mu ya Allah, kepada Nabi-Mu, kepada sahabat dan keluarganya ya Allah, dan jadikanlah kami senantiasa menjadi umat-Nya sampai saat kelak Engkau memanggil kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Banyak pelajaran yang kami ambil dalam kehidupan kami ya Allah. Seandainya hati kami tidak tumpul, karena itu ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar Engkau menjadikan hati-hati kami hati-hati yang mudah memahami apa yang Engkau perlihatkan, apa yang Engkau tampakkan, apa yang Engkau tampilkan dalam hadapan kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, beberapa waktu yang lalu beberapa sahabat kami Engkau panggil ya Allah, sahabat-sahabat yang kami cintai, Ibu Mela, Ibu Diah, dan Bapak Nasrun. Kami mohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau mengampuni segala dosa-dosanya, dosa-dosa mereka, agar Engkau mengampuni, agar Engkau memaafkan segala kesalahan-kesalahan mereka. Ya Allah, terimalah amal baik mereka, tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Untuk itu pun kami berharap pada diri kami ya Allah, ketika kelak pada saatnya Engkau berkenan memanggil kami ya Allah, panggillah kami di tempat yang baik, panggillah kami ketika kami dalam kebaikan. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, jagalah diri kami semuanya, jagalah diri kami, jagalah suami kami, jagalah orang tua kami, jagalah anak-anak kami. Ya Allah, pertemukanlah kami selalu bersama orang-orang yang baik, pertemukanlah anak-anak kami dengan teman-teman yang baik, berikanlah mereka lingkungan yang terbaik, jauhkanlah mereka dari teman-teman yang menyesatkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, pada saatnya kami berharap kepada Engkau ya Allah, kumpulkanlah kami semua dalam jannah-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, bersama orang-orang yang kami sayangi
sayangi, bersama orang-orang yang telah berjasa dan memberikan pelajaran kepada kami semuanya. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, demikian pada kita pada kesempatan hari ini. Pasti ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sehingga kemudian tentu saya harus mohon maaf atas kesalahan tersebut, kesalahan besar, kesalahan singkat dan seterusnya, dan mohon koreksi. Dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Allah senantiasa mempertemukan kita dalam kebaikan, untuk kebaikan dalam kebenaran insyaallah. Dan mudah-mudahan pada saatnya seperti doa yang kita barusan panjatkan, Allah mempertemukan kita dalam jannahnya. Demikian pada hari ini saya kembali kepada Ibu Sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.